makin makarios. Prinsip-prinsip yang ada dalam Mazmur 126 dilakukan, itu luar biasa. Saudara percaya amin? Saya dengar kata-kata amin. Amin saudaraku. Kita lihat di sini saudara ya. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pula dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, 4 elemen penting ya untuk hidup dalam kemerdekaan dan pemulihan sejati. Judul khotbah saya hari ini adalah kemerdekaan dan pembebasan atau pemulihan seutuhnya. Saudara, jadi ada 4 hal. Ini saudara ingatin terus nih, 4 prinsip ini jalani. Saudara, ya kalau saudara merindukan Tuhan, ya kan, menolong saudara. Ada masa-masa dalam hidup kita, saudara, kita tidak bisa, ya kan, menyelesaikan masalah itu. Dan kita tahu tidak mungkin ini bisa selesai hanya dengan kekuatan sendiri. Pernah nggak saudara alami itu? Saya sering, saudara. Tetapi dengan baik sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita punya janji. Tuhan berkata apa? Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Ini janji yang luar biasa, ya saudara. Ya. Nah, 4 hal ini saudara, ini sebagai panduan, sebagai tuntunan buat hidup setiap kita. Kalau saudara benar, aku mungkin dengan kekuatan sendiri, aku tidak bisa capai ini, aku tidak bisa selesaikan ini, aku tidak bisa dapatkan ini. Kalau saudara jalan hidup tuntunannya seperti ini, saya yakin saudara melihat hidup saudara hidup dalam mujizat Tuhan. Amin. Ya. Yang pertama dengan baik saudara, ya. Prinsip yang pertama adalah Alkitab katakan yang ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Saudara, itu yang pertama. Ya, yang pertama adalah memiliki pengharapan kepada Tuhan. Katakan memiliki pengharapan kepada Tuhan. 1, 2, 3. Memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Jadi apa? Pemulihan selalu dimulai dari apa? Impian atau pengharapan. Saudara perhatikan, saudara punya pengharapan. Katakan pengharapan. Saya harus punya pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan ini mendahului apa? Pemulihan. Ya, pengharapan mendahului apa? Mukjizat. Selama masih ada pengharapan, saudara, saya yakin kita masih sanggup menanggung semua kegagalan, semua kesulitan, semua kesakitan. Karena pengharapan ini yang memberikan apa? Kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk menjalani proses itu. Katakan amin saudara. Saya kasih contoh. Saya nggak malu untuk cerita tentang ini, pergumulan kami. Saya sudah sering kasih contoh ini. Karena saudara, masalah yang kami hadapi tidak mungkin bisa diselesaikan dengan kekuatan saya sebagai manusia. Itu perlu campur tangan Tuhan. Kalau saya perlu Tuhan tolong, maka saya harus mengerti tentang prinsip ini, bahwa saya harus punya pengharapan. Kita semua harus punya pengharapan. Katakan amin. Jadi 2 tahun yang lalu, saudara sudah saya ceritakan, tapi ini sebagai contoh untuk menjelaskan khotbah saya saja, untuk memudahkan.
Itu Sasa telepon saudaraku pagi-pagi, ini sekitar jam 3 lah, setengah 3 tuh. Saya lupa, itu pagi sekali. Dia bilang sambil dia nangis, ya, dia tidak tahu dia mau ngomong apa. Yang jelas ada dia mengalami kena mental. Dia bilang aku nggak bisa baca lagi, nggak bisa belajar, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Dia nangis terus nangis, mengalami depresi karena sekolah. Lalu saya ajak dia doa. Besoknya maminya ambil tiket, kami berangkat, kami ketemu dia. Waktu saya lihat Sasa, seperti itu saya nggak sanggup lihat muka dia. Ini kayaknya bukan Sasa yang aku punya. Ini bukan Sasa aku, bukan Sasa. Itu saudaraku, hancur hati aku. Mau nangis depan dia nggak bisa. Saya mau cari bantuan, tapi remuk saya. Sampai akhirnya saya berkata sama dia, Sah, pulang aja sudah. Gak usah lanjutkan lagi kuliah. Kamu berobat, kita sama-sama. Kamu gak bisa di sini sendirian dalam keadaan begini. Sekolah gak bisa, kemana gak bisa. Masa mau pulang? Saudara tahu jawaban dia? Enggak, dia aku gak mau pulang. Aku mau tetap bertahan. Aku bingung apa lagi yang mau didikan. Saudara, saya nangkep, ya kan? Kenapa kok dia tetap ngotot tetap ada di sana mau lanjut? Dia cerita gak bisa lagi baca, gak masuk, gak bisa sekolah. Satu yang saya baru ngerti, Sasa punya pengharapan akan janji Tuhan. Dia tidak mau menyerah. Sekalipun saudara lihat tidak ada alasan untuk lanjutin kuliah lagi. Mau ngapain di sana? Dia lagi sakit waktu itu. Ya singkat kata saya cuma berapa hari, saudara, lalu oke ya, mami papi tinggalin kamu, gak apa-apa, gak apa-apa, pulang ya. Saudara, setelah sampai Palembang, doain terus dia. Baru Tuhan kasih firman, Roma 10 ayat 11. Ya. Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan apa? Saya mulai ngerti, kenapa dia bisa punya pengharapan. Karena dia dapat firman. Saudara, pengharapan yang sejati itu harus didasarkan pada janji firman Tuhan, bukan sekedar optimisme manusia. Kata amin. Awalnya saya pikir, kenapa dia bisa kuat? Dia punya janji firman. Kalau Tuhan sudah memulai saya, bisa bawa saya ke Amerika untuk kuliah, Tuhan sendiri akan selesaikan. Walaupun aku nggak sanggup. Jadi hal pertama ketika kita mau lihat pertolongan Tuhan, saudara dan saya harus punya pengharapan. Katakan amin. Kalau kita masih punya pengharapan, kita masih kuat. Tapi kalau saudara dan saya kita tidak punya pengharapan, kita akan cenderung ambil jalan pintas. Makanya penting saudara memiliki pengharapan, apalagi di masa-masa krisis. Saudara yang spesies, saya renung, tiba-tiba ada satu kata-kata yang Tuhan rangkai di hati saya. Yang kalimatnya begini saudara, Tuhan akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Seperti ini kata-katanya, sampai kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita miliki. Katakan amin. Saya ulang lagi, Tuhan akan melakukan mujizat untuk menolong kita. Ya, dia bisa lakukan itu sampai saudara kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Sebab selama kita masih bergantung ya kepada yang lain, selama kita masih bergantung pada yang lain di luar Tuhan, maksud saya, selama kita masih punya cantelan dan mengandalkan yang lain, dengar baik, saudara bisa jelas. Saudara yang lain di luar Tuhan tahu apa? Saudara, saya masih punya rekening di bank, saya kenal dokter terkenal di Singapura, saya masih punya bisnis yang hebat, saya masih punya orang-orang, saya masih punya ini. Saudara dengar baik,
ketika kita minta pertolongan Tuhan, kalau ini sebagai reserve, Tuhan belum bisa kerja bagi kita.